Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup. Oke, jadi di video kali ini saya akan masih membahas tentang burung murai batu. Kalau ingat kata anis. Dan di sini ada pertanyaan dari Bang Gomri 1982, berarti dia itu kelahiran tahun 82 ya. Berarti umurnya udah 42. Anjir, hitung umur sudah mereka dia ulang tahun. Oke, jadi di sini pertanyaannya begini, katanya Teh Nong, bagaimana langkah-langkah untuk beternak murai batu dari nol sampai ke panen. Oke, di sini akan saya bahas ya, Kang. Oke, jadi di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah siapkan dulu dua burung, yaitu burung jantan dan burung betina. Itu burungnya itu terahnya itu terserah kalian, mau terah Medan, mau terah Borneo, terserah kalian. Yang penting siapkan dua jenis kelamin, jantan dan betina, dua sejoli. Kemudian kita mandikan dua-duanya, kita mandikan kedua burungnya itu. Setelah dimandikan kita jemur kencang aja seharian kalau dia mampu. Nong baru 2 jam, baru 3 jam, yang jantan dijemur sudah nganga, sudah ngoklok, sudah gelisah, cabut dulu. Simpan dulu. Setelah itu kita jemur lagi. Pokoknya itu kita itu harus meluruhkan lemak. Biasanya saya itu melakukan yang 1 hari full itu biasanya 1 kali. Setelah itu kita cuma di hari kedua kita itu cuma menjemurnya itu 4 jam, di hari ketiganya juga 4 jam. Udah 3 hari saja kita jemurnya. Kalau untuk yang betinanya juga sama, itu gunanya untuk meluruhkan lemak, karena burung yang kebanyakan lemak, apalagi di burung betina, itu biasanya akan mempersulit dia itu bertelur. Jadi telurnya itu di rahimnya itu tertimbun lemak. Jadi jangankan di burung, di manusia juga sama. Kalau yang genut, yang gemuk itu biasanya itu susah punya anak, berbeda halnya dengan yang kecil, deres biasanya kan. Sing percaya kah saya? Nah, setelah dijemur, kita deketin si burungnya itu, si burung jantan dan betinnya itu di tempat ruangan khusus. Semisal di goa, semisal di kamar, kita khusus ruangannya itu untuk mereka berdua honeymoon. Diablang, dibuka, supaya dia itu membangun chemistry. Nah, biasanya nanti kalau udah dekat ya, kalau udah kebangun chemistry-nya, si jantan akan duduk di sini di tangkringan dekat betina. Ini dideketin aja, ditempelin begini si sangkar bulatnya itu ya. Atau nanti tenang, takutnya itu dia itu saling kejar, atau tidak apa-apa. Semakin kau kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih. Nah, begitu, semakin kau kejar. Jadi dikejar-kejaran dulu tidak apa-apa. Itu nanti bisa dilihat. Kalau burung kita itu emosinya tinggi, birahinya tinggi, karena ini yang di sini itu yang dikelola itu yang burung jantan. Karena kalau burung jantan emosi dan birahinya itu masih tinggi, otomatis dia itu akan menyiksa si betinanya. Jadi kita yang harus mengadaptasikan dulu untuk si jantan dan si betinanya. Kita deketin aja dulu. Nanti dia itu akan begini suaranya kalau udah deket itu. Jadi dia itu memanggil-manggil pasangan. Jadi tidak tidak, dikarenakan dia itu sudah mulai membangun chemistry dia itu. Nah, kalau sudah 1 minggu kelihatan dia itu saling dekat-dekatan di sini, tak saling hadap-hadapan, tak awalnya pandang-pandangan, habis itu peluk-pelukan, datanglah perasaan ingin diperhatikan. Tah, gitu maksud aing teh. Nah, setelah dia itu saling memperhatikan dari satu sama lain, barulah kita itu satu sangkarin dulu, disangkar bulat dulu, apakah dia itu mau saling nyiksa atau enggak. Jadi nanti kita mudah ingat, jangan dipegang-pegang ya, nanti burungnya itu stres. Kalau stres otomatis burungnya itu tidak akan mau nelor. Nah, jadi cukup dideketin aja, ditempelin. Kalau pas mau disatuin itu dibuka aja si pintunya itu, deketin, blus. Nah, nanti dia itu kan seperti itu. Akan ada proses di mana dia itu saling mengejar dulu. Nah, setelah dikejar-kejar dulu, dia itu nanti akan pada diem di tangkringan dua-duanya. Nah, itu proses itu sudah mulai. Setelah 2 hari dia itu anteng ya, jadi tidak bertengkar, tidak saling ngejar. Nah, barulah kita itu pindahkan ke kandang minimalis. Apakah kalau
kalau dipindahkan ke kandang minimalis itu sudah pure 100%, tidak akan dikejar, tidak akan disiksa sama yang jantan. Atau udah kan namanya juga hormon itu tidak bisa ditentukan. Kadang dia itu pas di kandang minimalis dia itu naik hormonnya yang jantan itu, atau yang betinanya naik hormon itu tidak bisa ditentukan. Makanya yang pertama harus ada step by stepnya. Yang pertama dimasukkan ke kandang minimalis itu yang betina, supaya dia itu menguasai wilayah itu. Oh, di sini. Sebelum yang betina dimasukkan, kita masukkan dulu sabut kelapa segede gini aja di sangkarnya. Ya, kita itu masukin aja di sangkarnya ya, di sarangnya yang mau dia tempatin. Masukin serabut kelapa yang banyak supaya nanti tidak terlalu lama membuat sarang. Habis itu untuk memperkuat telurnya, untuk membaguskan telurnya supaya telurnya itu tidak pecah, tidak lenyet atau tidak lepet. Anjing, pakai bahasa Sunda deh guys ya. Supaya telurnya itu keras, kita ngambil telur, cangkang telur ayam, diguras-guras, disatuin sama pasir. Ya, nanti akan dipatok-patok karena unggas itu pencernaannya itu dicampur dengan pasir. Ya, jadi dia itu pakannya itu dicampur dengan si telurnya itu dicampur dengan pasir. Itu untuk sistem metabolismenya, untuk ayam, untuk bebek, entong, beri itu biasanya ada kerikil-kerikil itu untuk supaya mempercepat proses pencernaan. Apalagi ini di burung yang mau diternakan, kita campur aja pasir, di situ ada pasir dicampur dengan cangkang telur yang udah digures-gures. Nah, setelah itu kita masukin si betinanya. Setelah 1 hari dimasukin si betinanya, setelah terlihat dia itu nyaman di tempat situ, barulah kita masukin yang jantannya. No, malah saling ngejar kalau pas dimasukin jantanannya. Nggak apa-apa, depan memang dia itu proses adaptasi di tempat baru. Karena burung murai itu kan burung petarung, burung yang mentalnya tinggi, fighternya tinggi. Jadi dia itu akan merasa, oh ini di habitat baru, di tempat baru. Otomatis dia akan bagaimana caranya supaya dia mempertahankan wilayahnya. Nah, paling itu proses pengadaptasian itu setengah hari. Ada yang cuma 10 menit udah beres. Setelah itu dia itu akan kawin. Proses kawinnya itu bagaimana? Saling mengejar. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Nah, itu tak pernah letih. Wah, saling mengejar. Kalau betinanya itu begini, enak itu akan kawin. Tapi kalau betinanya itu nangkarak bengkang seperti ini, ya itu betina akan disiksa. Makanya saya menyarankan burung betina itu harus jinak. Karena apa? Pas proses peternakan, betina itu harus pasrah. Pokoknya mah pasrah, saya mau digubah-gabik, mau digubah-gibag juga, saya mah pasrah, wesok terserah. Nah, itu biasanya kalau dia sudah pasrah begini, nungging, dia akan cek kawin lah. Nah, setelah terlihat kawin, kita itu pakan. Di sini kita main di IF, extra fooding. Apa yang harus dikencengin pada saat burung akan melakukan kawin, pas kawin? Kroto, tiap hari kroto dikencengin. Selama 1 minggu itu kroto saya itu kasih 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali lah. Atau setiap hari juga tidak apa-apa, kroto dikencengin, cacing tanah juga. Kroto untuk menaikkan birahi, kroto itu kadar proteinnya tinggi, dia itu, dan juga dia itu kroto itu mencegah telur kosong, mencegah telur zong, mencegah telur kopong, itu gunanya kroto. Sedangkan gunanya cacing tanah itu untuk menstabilkan supaya hormonnya itu tidak lari ke over birahi. Jadi birahinya itu stabil karena adanya cacing tanah, itu gunanya. Makanya saya itu mau di burung gacoran, mau di burung ternak, saya selalu menggunakan menggunakan cacing tanah karena cacing tanah itu berfungsi untuk penstabil. Nah, itu mungkin kalian pahamnya sampai situ. Setelah burung itu bertelur 1 ya. Biasanya setelah sangkar bulat itu kalau si semo paling cuma 1 hari, ada yang 1 minggu. Kalau pastol ada yang sampai 1 bulan. Setelah sangkar bulat itu nih atuh poek. Setelah sangkar bulat itu biasanya pastol itu 1 bulan baru dia itu mau bertelur. Makanya saya sarankan kalau membeli burung untuk diternakan, burung jodohan untuk diternakan, cewekannya terutama indukannya harus yang 2 sampai 3 kali udah pernah netes.
itu akan mempercepat. Aduh janda, aduh tidak apa-apa, janda semakin di depan bos. Itu biasanya, itu mempercepat, semakin mempercepat. Saya itu paling kalau si semok itu setelah sangkar bulat itu 1 hari dia itu sudah bertelur. Setelah bertelur dia itu setelah panen dia itu cuma 1 minggu sudah bertelur lagi. Itu kelebihan dari si semok, dia itu cepat sekali bereproduksi. Nah setelah sangkar bulat, setelah dia itu bertelur 1, untuk kroto, untuk cacing tanah di stop, jangan diberi. Karena apa? Nanti kalau sudah bertelur 1 kita masih kencengin dikasih kroto, itu dia itu akan terus-terusan bertelur tanpa dibuahi. Jadi itu nantinya akan sia-sia, mubazir itu telurnya karena tidak diisi sama si jantanannya. Nah seperti itu. Makanya setelah 1 ekor, setelah 1 telur udah kasih aja jangkrik sama ulat Hongkong. Udah gitu aja. Jangkrik berapa, ulat Hongkong berapa, saya tidak pernah menghitung. Pokoknya untuk saat bereproduksi, saat diternak, jangkrik ulat Hongkong saya banyakin plus aja. Nanti juga dia itu pilih-pilih. Setelah kira-kira 21 hari setelah bertelur, 21 hari 2 sampai 3 minggu lah, 3 minggu lebih dia itu menetas. Nah, kita pakan jangkrik, pilih kita itu yang kecil-kecil. Kita beli jangkrik yang kecil-kecil. Kalau saya itu kan ternak jangkrik, kalau saya itu kan ternak jangkrik yang kecil-kecil, terus ulat Hongkong kita pilih yang kecil-kecil karena saya ternak itu mempermudah supaya si burung itu memberi pakan. Jadi mudah sekali untuk memberi pakannya. Itu biasanya yang saya lakukan. Setelah umur 10 hari kita proses ke panen. Nah, setelah dipanen, kalau proses pas pemberian pakan ya, pas masih di kandang indukan, itu saya biasanya memberikan kroto kalau di tempat yang tidak banyak semut, karena itu akan mempercepat pertumbuhan si piyiannya, akan cepat gede si piyiannya itu. Berbeda halnya dengan kalau kita itu cuma memberikan jangkrik sama ulat Hongkong. Kroto itu cepat karena itu larva, jadi cepat dicerna sama si piyian. Setelah umur 10 hari kita panen burungnya. Setelah dipanen kita buang si sangkarnya, si bekas sangkarnya itu dibuang. Atau kalau susah ya cuci bersih kemudian dijemur lagi. Itu supaya tidak ada bakteri. Itu biasanya menyebabkan anakannya akan cacat, anakannya itu akan cepat mati, akan terkena banyak bakteri, penyakit dikarenakan sangkar lama dipakai kembali. Itu biasanya yang pemula jarang sekali pahami. Setelah diambil piyiannya, kita kasih aja makannya itu kroto, sotong yang padat gizi aja, penutrisi kroto, sotong, ulat Hongkong, terus pur dicampur sama sotong, itu bagus, itu cepat sekali pertumbuhannya. Saya itu pur campur sama tulang sotong dikerok-kerok, 5 kerokan tulang sotongnya, purnya 1 sendok, setiap hari ganti itu. Dan juga dikasih jangkrik yang kecil-kecil, dikasih ulat Hongkong yang kecil-kecil, cuma dipiyek dulu, begini dulu, diremes-remes dulu supaya cepat dicerna. Itu insya Allah burung akan hidup semua. Oke, overall untuk perawatan keseluruhan langkah-langkahnya, step by stepnya saya percepat saja dikarenakan di sini durasinya cuma sebentar. Oke, segitu dulu konten dari Jendang Gelegok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Semoga bisa membantu Kang Gimun 1982. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana euy teh? Nah, ini juga trotolan punya saya. Ini saya juga hasil ternak. Ini blorok, terahnya itu blorok gitu ya.